Hai Sobat Olahraga, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan yang paling penting tetap semangat untuk mengawali aktivitas Anda pada hari ini. Senang banget nih saya Suara Madina kembali hadir menjumpai Sobat Olahraga semua dalam 30 menit ke depan di program Spirit. Yap, Sobat Olahraga, kali ini saya sudah berada di Proximo Sports Arena, berada di wilayah Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, di sini nih, di tempatnya seleksi nasional untuk atlet kickboxing Indonesia yang nantinya akan diikut sertakan menuju ajang SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Seperti apa keseruan dari Seleknas kali ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Tampil mengejutkan dengan membawa pulang 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu dari ajang SEA Games ke-31 di Vietnam tahun 2022 lalu, menjadi tantangan bagi pengurus pusat kickboxing Indonesia untuk terus maju dan berkembang. Apalagi akhir tahun lalu, petarung-petarung terbaik Indonesia ini juga baru sukses unjuk prestasi di kejuaraan Asia yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Tampil perdana di kejuaraan berlevel Asia, Tony Christian Hutapea dan kawan-kawan berhasil membawa pulang 2 medali emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Prestasi tersebut tentu menjadi modal yang baik bagi tim Merah Putih jelang tampil di Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara SEA Games ke-32 di Kamboja pada bulan Mei 2023. Kembali dari kejuaraan Asia, PPKBI langsung memanggil atlet-atlet terbaiknya untuk menjalani training camp sebagai persiapan menuju SEA Games. Namun, karena adanya perubahan nomor atau kategori pertandingan pada ajang SEA Games 2023 Kamboja, PPKBI kembali menggelar seleksi nasional untuk bisa mengakomodir perubahan nomor pertandingan dari tuan rumah. Seleksi terbatas kali ini diikuti oleh 49 atlet perwakilan dari sejumlah pemprov yang sudah lolos dari seleksi tahap awal. PPKBI akan menyiapkan atlet terbaik untuk mengisi 17 nomor yang akan dipertandingkan di SEA Games nanti. Prestasi apik yang diraih pada SEA Games Vietnam sebelumnya tentu menjadi peringatan bagi atlet kickboxing Indonesia untuk berprestasi lebih baik lagi. Atau setidaknya prestasi yang sama bisa diukir kembali oleh Amanda Laupati dan kawan-kawan di Kamboja nanti. Tentunya upaya tersebut tidak akan berjalan mudah, apalagi Thailand dan Vietnam masih akan menjadi batu sandungan yang harus disingkirkan bila Indonesia ingin mengumandangkan kembali lagu Indonesia Raya dan mengibarkan sang merah putih di tiang tertinggi. Oke Sobat Olahraga, terkait Seleknas Kickboxing Indonesia menuju SEA Games nanti, kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Ketua Umum PPKBI Pak Ngatino yang saat ini berada di sana. Yuk langsung saja kita ganggu sebentar.
Halo Pak Ngatino, bagaimana kabarnya Pak? Anak Mbak, baik-baik semua, alhamdulillah. Ketemu lagi nih. Iya. Tentu menuju SEA Games yang akan berlangsung di tahun ini pasti banyak sekali persiapannya Pak ya. Iya. Tapi sebelumnya kita membahas tentang Seleknas yang diadakan di bulan ini. Iya. Ini apa sebenarnya menjadi latar belakang tujuan awal akhirnya Seleknas berlangsung kali ini Pak? Jadi sebenarnya kami sudah membentuk tim SEA Games yang sudah pelatihan 2 bulan, tetapi mendadak ada perubahan THB dari tuan rumah Kamboja, ada nomor-nomor yang berubah. Nah, oleh sebab itu tentunya kami PPKPI harus mengambil langkah, yaitu untuk mencari atlet-atlet yang nomornya baru, ya, dan sebelumnya belum masuk dalam SEA Games. Dan juga ada beberapa atlet yang di pelatnas ada cedera, nah ini harus kita antisipasi. Nah, oleh sebab itu ini kami melakukan seleknas terbatas. Ada terbatas ya, kita terbuka sih umum, tetapi ini karena waktu mendadak ya, kita lakukan pendaftaran dengan mengirim mereka video, dan dari 60 yang daftar dengan waktu singkat kita dapatkan 49 yang firm untuk bertanding. Nah, ini kita lakukan seleknas ini dan juga dipantau oleh dari coach yang asing untuk bisa juga melihat siapa-siapa yang layak. Jadi belum tentu nanti yang emas ini yang kita pilih, mungkin ada yang secondnya ya, tapi kita bisa punya data inilah yang untuk mengisi nomor-nomor yang kosong yang baru dari THP yang baru. Baik, nah, lalu juga Pak, ini pasti kan mengajukan terlebih dahulu ya untuk jumlah atlet yang nanti akan mengikuti SEA Games Kamboja. Berapa Pak total atlet yang kita ajukan tetap sesuai dengan nomor pertandingan, ada 17. Ya, kalau nanti di THP yang baru ini masih tanda tanya, karena apakah dengan kuota 12 atau 17 boleh ikut semua. Menurut informasi Wakwasya ini mestinya tidak ada diskriminasi, kalau tuan rumah boleh ngirim 17, ya negara lain boleh 17. Nah, oleh sebab itu kami siapkan 17. Nah, kalau nanti misalkan 12 ya kita pilih yang terbaik untuk dari yang 17 itu. Baik. Ya. Kalau kita flashback gitu ya Pak, pada saat SEA Games yang berlangsung di Hanoi kemarin, ini kickboxing Indonesia meraih 2 medali emas. Itu merupakan capaian yang luar biasa ya Pak. Nah, namun apa langkah yang juga dilakukan nih menuju persiapan SEA Games nanti? Apakah target 2 emas itu kembali diinginkan atau lebih dari itu? Ini menjadi tantangan buat kami cabang baru yang prestasinya kemarin 2 emas. Nah, ini kita nggak boleh mundur. Nah, oleh sebab itu apapun sebagai peluang yang ada kita lakukan untuk mencari atlet-atlet yang terbaik dari Indonesia. Nah, ini awalnya kita dari atlet pelatnas itu kan hasil kejurnas di Batam, ya kan, bulan November. Nah, bulan Oktober kemudian kita pelatnaskan, kita terbaik, ternyata ada perubahan. Nah, ini kita juga mencari yang terbaik lagi. Nah, oleh sebab itu, nah tentunya terima kasih juga kepada pemerintah yang sekarang sudah memberikan support untuk pelatnas. Nah, ini yang nggak boleh kita sia-siakan. Dan oleh sebab itu ini tanggung jawab kami, tanggung jawab pengurus, tanggung jawab insan kickboxing agar 2 medali emas itu paling tidak kita bisa pertahankan, syukur bisa melebihi itu. Ini target kan harus kita canangkan ke depan biar sama-sama ya atlet, pelatih, semua pengurus sama-sama menuju ke SEA Games itu target harus kita penuhi. Lagi yang paling penting dalam penyeleksian kali ini tentu melahirkan bibit baru ya Pak ya. Maksudnya sudah mulai terlihat nih siapa yang nantinya akan menggantikan sosok-sosok terbaik dari atlet kickboxing sebelumnya. Nah, namun Pak, tentu untuk road to SEA Games di Kamboja nanti ini kan tinggal beberapa bulan lagi, tidak terasa. Tapi mungkin kalau untuk penyelenggaraan nantinya banyak sekali biasanya tryout yang dilakukan, terus juga biasanya ke luar negeri gitu ya Pak ya, untuk melihat bagaimana langkah yang dilakukan. Nah, ini kalau dari KBI sendiri seperti apa Pak? Kami sudah diskusikan dengan pelatih ya, baik pelatih nasional maupun pelatih asing dan manajer, dan kami sudah sampaikan kepada pemerintah tim review bahwa untuk memperkuat ya pengalaman, nambah pengalaman, mental dan sebagainya, setelah kita dapatkan kepastian nomor ya kan dan jumlah, maka kita akan ikut sertakan di mungkin tryoutnya di ada kejuaraan Austria.
Nah ini biar tahu keluar ya bagaimana, bukan di Asia Tenggara aja, kita harus peta yang lain. Kalau hanya ketemu nanti di Asia Tenggara kan repot. Nah setelah itu kita ada saran dari pelatih asingnya, langsung saja kalau bisa ada training camp di tempat pelatih asing dari Kyrgyzstan. Alasannya apa? Di sana tentunya dengan teman-temannya dan negara-negara tetangga bisa mudah untuk diundang sebagai sparring partner, memberikan semangat. Itu yang penting. Ya. Apalagi kalau kita melihat peta kekuatan Indonesia, ini persaingan begitu ketat gitu ya Pak ya dalam SEA Games nanti. Tentunya akan melahirkan generasi baru di olahraga kickboxing Indonesia. Terima kasih Pak Ngatino. Sama Mbak. Sama-sama. Kembali usai jeda, tadi baru saja kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Ngatino, Ketua Umum PPKBI. Tetaplah bersama kami di Spirit. Masih setia bersama kami di Spirit. Nah, kali ini Sobat Olahraga saya mau ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Wakil Ketua Pembinaan dan Prestasi PPKBI. Saya sudah bersama dengan Master Wijaya. Halo Master, ini diganggu ya, lagi sibuk banget nih untuk seletas menuju SEA Games. Bagaimana nih pandangannya? Tadi sempat ngobrol juga nih sama Pak Ngatino terkait dengan seletas ini yang memang diadakan agak mendadak gitu ya. Namun mudah-mudahan bisa berjalan nih dengan lancar. Kalau pandangan dari Master gimana? Sebelumnya kita udah siap dengan atlet-atlet kita ya untuk nomor-nomor SEA Games, tapi tiba-tiba nomor-nomor SEA Games dirubah dan perubahan jutlak juga. Jadi dengan itu kita secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu, untuk mengisi posisi-posisi yang kita tidak punya gitu. Tapi sejauh ini pembinaannya memang sudah dilakukan dari PPKBI untuk menghadirkan atlet-atlet baru di momen seleknas ini seperti apa? Mereka juga sudah pada berjalan di Platda ya, mereka udah pada jalan di Platda, atlet-atlet ini sudah siap. Jadi kita infokan juga mereka juga udah siap gitu. Jadi sebelum itu kita seleksi lewat video. Kita lewat video, mereka kirim video, kita seleksi, setelah seleksi, setelah itu kita panggil, kita tandingkan di Jakarta. Tapi sudah terlihat belum ya seperti potensi ataupun kemampuan dari atlet yang mengikuti seleknas ini, sudah terlihat apakah akan mengisi kekosongan dari nomor-nomor untuk kickboxing nanti? Ya betul, saya rasa kickboxing ini udah merata ya. Jadi mereka tuh sudah ya antara daerah ini dengan daerah ini udah tipis-tipis lah. Pemahaman edukasi tentang kickboxing sudah merata di ini. Jadi kita gampang lah untuk cari atletnya sebenarnya. Baik, kalau berbicara tentang prestasi kickboxing Indonesia kan di event atau pada saat Hanoi Vietnam ini kan mendapatkan 2 medali emas. Tentu ada tantangan tersendiri untuk bisa mempertahankan ataupun menambah prestasi. Apa langkah yang dilakukan dari PPKBI? Kita sudah melakukan pelatnas di bulan Januari dan kita lihat ya lawan-lawan kita juga cukup kuat juga. Kemarin kita sudah melakukan uji tanding di Thailand dan hasilnya memuaskan juga. Mudah-mudahan nanti di SEA Games kita akan bisa mempertahankan prestasi kita di SEA Games sebelumnya. Baik, nah tapi kalau berbicara tentang prestasi kan bukan hanya berhenti pada saat SEA Games saja nih Master ya, tapi juga untuk bisa terus meraih prestasi di beberapa event selanjutnya. Apa sih yang mungkin menjadi strategi khusus dilakukan dari PPKBI sendiri? Kita mengumpulkan bakat-bakat talent scouting dari berbagai daerah. Kita lihat ke daerah-daerah, kita ada seminar-seminar di daerah-daerah. Kita lihat kalau dia berbakat, kita ambil gitu. Dan kita fokuskan di pelatnas di Jakarta gitu. Dan selain itu kita juga kumpulkan juga atlet-atlet yang baru-baru di juniornya gitu. Untuk selanjutnya kita untuk mengisi kekosongan-kekosongan nanti di selanjutnya. Kalau kita melihat ini kickboxing pasti salah satu cabang olahraga yang terbilang baru gitu ya Mas Wijaya. Bagaimana sih untuk antusias para atlet yang memang dihadirkan dari beberapa provinsi? Melihat seleknas ini juga terbilang cukup dadakan, tapi kayaknya banyak juga yang ikut serta gitu ya, bagaimana? Ya, kemarin saya juga kaget juga ya, banyak juga yang mengirim video untuk seleksi. Karena kickboxing ini
dibilang semua bela diri bisa bermain di sini. Semua bela diri bisa bermain dan mereka juga udah berapa kali dia bermain di pro. Saya lihat ada beberapa teman-teman atlet kita yang sudah berprestasi di pro dan di MMA juga ada yang bermain di sini. Jadi kita lihat, wah bagus deh. Baik, menuju SEA Games Kamboja 2023. Lawan terberat ini Vietnam dan juga Thailand ya? Thailand. Ya, Thailand memang menjadi lawan terberat untuk Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan yang medali emas bisa diraih kembali. Peta kekuatan untuk Indonesia seperti apa? Kita di nomor-nomor yang kita sudah andalkan, seperti di nomor woman, dan kita selalu bersrategi dengan pelatih asing kita nih. Ini taruh di mana, ini taruh di mana. Mungkin dia juga bisa melihat di mana peluang emasnya gitu. Makanya kita juga selalu berkomunikasi dengan pelatih asing itu. Baik, dan yang paling penting terus berprestasi ya untuk kickboxing Indonesia akan semakin dikenal untuk kedepannya, khususnya di Indonesia. Terima kasih Master Wijaya atas waktunya. Nah, informasi lain yang masih terkait dengan Seleknas Kickboxing Indonesia, usai jeda ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Spirit. Oke Sobat Olahraga, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Katino selaku Ketum dari PPKBI, terus juga ada bagian dari BIMPRES. Kali ini kurang lengkap nih kalau kita juga nggak ngobrol-ngobrol bersama pejuang atlet Indonesia kita. Halo Diandra, bagaimana kabarnya, sehat ya? Puji Tuhan sehat. Sehat, semangat terus, Ya. Apalagi menuju SEA Games nih nanti. Ya, benar, Kak. Udah deg-degan dong ya? Lumayan sih. Lumayan ya. Oke, nah tapi kalau kita berbicara tentang persiapan untuk SEA Games 2023 ini tinggal beberapa bulan lagi. Bagaimana nih sejauh ini persiapannya? Sejauh ini persiapan udah kita jalanin sih. Kita mulai TC dari tahun kemarin November, yang persiapan buat Asian Championship itu terus berlanjut sampai dengan hari ini, Kak. Nah, lalu juga apa sih yang mungkin menjadi potensi kamu juga untuk bisa mengembangkan diri, seperti menjaga stamina, terus juga untuk fisik harus kuat dan oke teruslah ke depannya. Apa yang kamu lakukan? Sejauh ini pemulihan juga, kemarin sempat bertanding, sempat sedikit cedera. Ya, jadi sambil latihan sambil pemulihan sih, Kak. Sejauh ini terus lebih ke jaga kondisi dan lebih ningkatin tekniknya, karena kebetulan di SEA Games kali ini nomor yang saya mainkan di SEA Games Vietnam nggak ada. Jadi saya pindah nomor. Jadi penyesuaian lagi dengan nomor baru. Nah, ini dengan penyesuaian nomor baru tentu ada langkah yang dilakukan. Apa sih biasanya yang mungkin membedakan nomor sebelumnya sama yang SEA Games kali ini? Nomor sebelumnya saya main di ring full kontak. Sekarang saya harus pindah ke tatami, Kak. Main di kick like. Jadi perbedaannya, kalau ring kan kita main full power semuanya. Kalau di tatami kurang lebih sama kayak low kick yang di ring, cuman powernya lebih sedikit dikurangi. Oke, tapi setidaknya harus bisa tetap fokus ya, walaupun di nomor apapun itu, Diandra. Nah, ini Sobat Olahraga juga pasti ingat dong, Diandra ini adalah peraih medali emas pada saat SEA Games Hanoi, Vietnam ya. Hanoi, Vietnam kemarin. Dan kali ini Kamboja tentu punya passion sendiri untuk mendapatkan kembali medali emas. Apa langkah yang juga sedang dilakukan? Ya, langkah yang kami lakukan saat ini yang pasti kami berlatih dengan sangat keras sih, Kak. Sejauh ini kami belum ada libur. Jadi benar-benar selesai dari Asian Games, kita push lagi nih. Karena kita persiapan SEA Games, target kita juga medali emasnya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi emang di-push banget dari mulai teknik, kemudian kita latihan fisiknya juga lagi di-push terus. Oke, nah kali ini kan juga lagi seleknas nih untuk beberapa provinsi yang ikut serta. Kalau menurut Diandra, bagaimana sih? Apakah ada potensi atlet-atlet atau bibit-bibit baru juga nanti akan hadir nih kalau ngelihat dari teman-teman yang lain? Yang saya lihat juga emang dibuka buat seleknas ini buat mengisi nomor-nomor yang dibuka di SEA Games Kamboja. Jadi mencari atlet-atlet baru yang buat ditarik ke pelatnas. Dan sejauh yang saya lihat dari tiap daerah punya potensi masing-masing sih, membawa atlet yang
kan mereka datang juga mereka diseleksi dulu sebelum datang seleksi di ring. Jadi saya lihat emang bagus-bagus, apalagi banyak atlet muda. Jadi buat bibit buat jangka panjang sih Kak. Oke, dan pasti berproses gitu untuk kedepannya. Apalagi Diandra, sukses selalu. Semoga yang paling penting terus berprestasi ya untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional ataupun internasional. Oke Diandra, sukses selalu ya. Bisa terus berprestasi untuk mengharumkan Indonesia. Nah, Sobat Olahraga, obrolan saya bersama Diandra, salah satu atlet pelatnas kickboxing Indonesia tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Spirit episode kali ini. Jangan lupa ya, tetap sehat dengan berolahraga. Saatnya saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Olahraga semua. Sampai jumpa.